Soy pasea Tuhan Yesus, jakoni turami, nung ating parasiyan, so tunjolo sampui. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang janji Allah dan orang-orang yang hidup dalam perjanjian. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan dan mampukan kami menghidupinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Zakaria pasal 8 ayat 8. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Jala auma bon nasida mulak, asa meringanan nasida di persitongan di Yerusalem. Jadi bangsokku manasida, jala au de bata nasida di bagasan hasitongan dohot hati goran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua dalam rancangan Tuhan. Ketika kita hadir ke dunia ini, kita percaya di dalam diri kita ada rancangan terbaik. Ketika sesuatu itu terjadi, kita juga percaya di balik itu ada rancangan Tuhan yang jauh lebih baik. Oleh karena itulah, ketika bangsa Israel terbuang ke Babel, mereka percaya bahwa ada hikmat, ada sesuatu yang jauh lebih baik di balik semua peristiwa ini. Ternyata pembuangan itu bukan sebuah kebencian atau dendam Allah kepada bangsa Israel, tetapi bagaimana bangsa itu harus jauh lebih baik lagi. Bangsa itu ditegur karena dosanya, sehingga Tuhan berjanji akan menjaga mereka dan akan membawa mereka pulang. Dan pada masa-masa terakhir pembuangan itu, firman Tuhan kembali datang kepada bangsa Israel tentang kembalinya mereka ke Yerusalem. Ada yang unik yang harus kita ingat, bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Salah satu tokoh dalam Alkitab yang setia dengan perjanjian itu dan Allah juga setia, yaitu Abraham. Meskipun penepatan perjanjian itu ketika Abraham sudah tua, tapi kita harus mengingat bahwa Allah adalah setia. Tetapi tidak hanya tentang Allah, kita juga harus melihat tentang manusia. Allah yang setia dan manusia juga yang setia menantikan janji itu. Ternyata belajar dari bangsa Israel, ada yang setia menantikan janji itu, tetapi ada juga yang tidak peduli dengan janji itu. Ada yang berdoa, yang menangis merindukan Yerusalem, yang menyadari dosa-dosanya. Tetapi ada yang hidup dengan nyaman, mereka menikah dengan bangsa-bangsa sekitar, bangsa Babel, sehingga mereka menjadi bangsa yang hilang. Artinya benar, Allah pernah berjanji dan Allah menepatinya, tetapi kita juga harus melihat bangsa itu, Abraham, harus menjadi orang yang setia dalam penantian, sehingga janji itu akan terlaksana. Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada yang kebetulan, semua dalam rancangan Tuhan. Ketika bangsa Israel itu terbuang, Allah berjanji bahwa mereka akan kembali ke Yerusalem. Tetapi tidak hanya kembali, ada tujuannya. Firman Tuhan berkata, mereka harus hidup dalam kebenaran. Dan akan hidup dalam kebenaran
Inilah yang membuat bangsa itu sebenarnya terbuang. Ketika bangsa itu sudah semakin mencintai dosa, Tuhan menghukum dengan membuang mereka. Dan mereka akan kembali, tujuannya juga agar mereka bisa menjadi bangsa yang benar, bangsa yang setia, bangsa teladan. Artinya ketika kita berkata, Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Tentu kita tidak hanya sebagai orang yang menerima berkat dari Tuhan setiap pagi. Tidak hanya bersyukur atas berkat dari Tuhan, tetapi kita percaya berkat itu hadir dalam diri kita untuk tujuan kebenaran dan keadilan. Artinya bagaimana kehidupan kita Tuhan pakai untuk menolong orang lain. Bangsa Israel dipilih bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka banyak, bukan karena mereka besar, tetapi melalui bangsa yang kecil itulah kerajaan Allah diperkenalkan. Firman Tuhan diperkenalkan kepada segala bangsa. Mereka tidak hanya berkata, kami bangsa terpilih, kami bangsa yang hebat. Kita tidak boleh berkata, aku luar biasa, aku merasakan berkat Tuhan, Tuhan menolong aku. Tidak cukup sampai di situ. Benar bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan, tapi kita ingat, pertama, bagaimana kehidupan kita ini bisa Tuhan pakai sebagai garam dan terang kepada orang lain. Berkat yang kita terima tidak hanya kita syukuri, tapi bagaimana kita melalui berkat itu mengajak orang lain ataupun menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita orang yang terberkati harus hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Benar bahwa Tuhan setia dengan janjinya, tetapi kalau manusia tidak setia dalam penantian, maka janji itu tidak akan pernah terjadi. Kita belajar dari bangsa Israel, ada yang setia menanti, ada yang tidak. Ketika Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, kita harus memahaminya bahwa janji itu selalu pasti, bukan seperti itu. Tapi bagaimana manusia atau orang Kristen itu juga setia memikul salibnya sampai napasnya yang terakhir. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan yang sangat indah ini menyapa kita di pagi hari ini. Agar kita sebagai bangsa yang sudah dipilih, orang yang sudah mengenal Tuhan, mari tetap hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Karena Tuhan tahu menjadi orang benar itu tidak mudah. Ada salib yang kita pikul, ada beban yang kita bawa, ada tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu tidak cukup hanya berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Yesus. Tetapi kesetiaan dalam kebenaran ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi apakah kita sudah setia sebagai orang Kristen? Apakah kita benar-benar mampu? Tentu tidak. Berjalan bersama Yesus, berjalan bersama firman Tuhan yang selalu kita dengarkan, itu adalah jalan terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jadilah tetap sebagai orang benar. Jadilah orang yang setia dan tetaplah menggumuli firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Berkati kami Tuhan agar kiranya kehidupan kami bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Agar kiranya hidup kami bisa menjadi teladan. Berkati dan mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.